Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang akhlak terpuji Rasulullah SAW. Terjelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dan juga kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, surat Al-Ahzab ini menjelaskan tentang bahwa Rasulullah itu turun ke bumi untuk menjadi suri tauladan yang baik. Nah, kita sebagai umatnya, sebagai bukti cinta kepada Rasulullah, maka kita harus mempelajari sifat-sifatnya, juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja tuh sifat-sifatnya? Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar. SAW. Dan yang mustahil ini yang mustahil ada di dalam diri Rasulullah SAW. Yang pertama itu ada sifat siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Nah, ini adalah sifat wajibnya. Selanjutnya ada sifat mustahilnya. Yang pertama kizib, yang kedua khianat, ketiga khitman, yang keempat bilada. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu sifatnya dari mulai yang wajib dan selanjutnya yang mustahil. Nah, langsung saja kita ke sifat siddiq. Siddiq ini artinya benar. Sifat pertama yang wajib dimiliki Nabi dan Rasul, termasuk Rasulullah, yang menjadi utusan untuk membawa wahyu dan agamanya. Nah, jadi Rasulullah ini mustahil bersifat kizib, yang artinya dusta atau pembohong dan penipu. Sini dijelaskan dalam firman Allah surat An-Najm ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In huwa illa wahyu yuha. Nah, ada artinya. Segala yang diperkatakannya itu atau sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini ayat keempat. Ayat kelimanya, Allamahu syadidul quwa. Artinya wahyu itu atau disampaikan dan diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat buat gagah. Nah, di sini telah dijelaskan ya. Contoh perilaku siddiq Rasulullah itu bukan hanya perkataannya yang benar, tetapi beliau pun bersikap jujur juga saat berdakwah. Tidak pernah Rasulullah menambahkan atau mengurangi wahyu yang diterimanya. Dari mulai wahyu pertama itu, Rasulullah selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah amanah. Amanah artinya benar-benar dapat dipercaya. Penduduk Mekah
memberi gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya kepada Rasulullah. Apapun yang Rasulullah ucapkan ini dipercaya dan diyakini oleh penduduk Mekah karena Rasulullah terkenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Jadi sifat amanah ini sudah melekat di diri Rasulullah sampai penduduk Mekah ini memberikan gelar Al-Amin kepada Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW mustahil bersifat khianat, yang berarti tidak amanah atau menyalahgunakan kepercayaan yang diembannya. Di sini juga dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballiqum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin, yang artinya aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Di sini dijelaskan ya di dalam surat Al-A'raf bahwa Rasulullah ini adalah orang yang amanah. Mustahil Rasulullah ini memiliki sifat khianat, yang berarti tidak amanah atau menyalahgunakan kepercayaan yang diembannya. Nah, selanjutnya adalah sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Segala firman Allah yang diterima oleh Rasulullah, yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, itu selalu ditunjukkan ya, disampaikan oleh Rasulullah, diajar-ajarkan kepada umatnya. Contoh perilaku tabligh Nabi adalah selalu menyampaikan wahyu. Apapun bahaya atau ancaman yang datang kepada Rasulullah, misalnya mendapat ancaman dari penduduk Mekah. Nah, Rasulullah tetap saja menyampaikan wahyunya, mentabligkan wahyunya yang diwahyukan kepada Rasulullah ini selalu ditabligkan. Contoh lainnya misalkan juga ada Nabi Ibrahim yang pernah disiksa ya dengan cara dibakar. Tetap saja Nabi Ibrahim kuat imannya, kuat dan teguh imannya. Dia tetap menyampaikan semua yang diwahyukan kepadanya. Juga ada juga Nabi Yahya ya, yang ingin dibunuh. Nah, seperti itu. Nah, Rasulullah ini mustahil bersifat kitman, yang artinya ini menyembunyikan wahyu. Mustahil. Selanjutnya ini sifat fatonah. Nah, fatonah ini artinya cerdas dan pandai. Rasulullah SAW memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Jadi Rasulullah ini memiliki sifat yang fatonah, artinya cerdas dan pandai. Mustahil bagi Rasulullah memiliki sifat baladah, yang artinya bodoh ya. Kalau Rasulullah SAW memiliki sifat baladah, mungkin umatnya pun tidak akan percaya kepada Rasulullah, juga akan bodoh juga umatnya. Jadi mustahil Rasulullah memiliki sifat baladah. Rasulullah ini memiliki sifat fatonah, yang artinya cerdas dan pandai, sehingga umat-umatnya ini dapat menerima ajakan juga perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, contoh dari sifat fatonah ini ada nih. Rasulullah waktu itu mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka memeluk agama Islam. Rasulullah juga mampu mengubah bangsa Arab jahiliyah menjadi suatu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan seperti sekarang ya.
bangsa Arab sekarang ini udah maju. Nah, ini salah satu perkembangan Islam juga yang dibawa Rasulullah sejak dulu, seperti itu. Baik, cukup sekian kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.